Kereta api merupakan salah satu transportasi yang cukup diminati oleh banyak kalangan di Indonesia. Entah itu kereta api jarak jauh ataupun KRL komuter lain pasti menjadi pilihan utama bagi kebanyakan masyarakat Pulau Jawa. Terlebih di Jabodetabek. Bahkan, kereta sendiri memiliki basis fans dengan sebutan rail fans. Tak jarang, kalau rail fans atau pecinta kereta ini sering diajak bekerja sama oleh pihak Kereta Api Indonesia. Tapi sourcers, ternyata banyak kisah-kisah urban legend yang tumbuh di gerbong kereta loh. Penasaran ada cerita apa aja? Simak video ini sampai selesai ya. Hai Sourcer, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Episode kali ini kita akan membahas urban legend perkereta apian di Indonesia. Pertama, yang tak lain dan tak bukan adalah tragedi kecelakaan Bintaro. Sourcers pasti udah tahu banget sama kisah tragedi kereta api Bintaro yang terjadi pada 1987 lalu. Nah, dua kereta yang saling bertabrakan di Pondok Betung ini ternyata menyimpan sebuah kisah horor. Menurut kesaksian warga lokal, pasca kejadian itu sering tercium bau anyir darah dan pada pukul tengah malam sering terdengar suara anak-anak bermain di rel. Padahal, pas dicek nggak ada siapa-siapa. Belum lagi tragedi Bintaro kedua yang terjadi pada 2013 lalu, di mana kali ini kecelakaan antara kereta dengan truk bensin Pertamina. Kabarnya, beberapa hari setelah tragedi tersebut sering terdengar rintihan seseorang meminta tolong. Ada pula yang melihat sosok mata berwarna merah, bahkan ada warga yang pernah melihat potongan tubuh manusia di lokasi kejadian. Kedua, ada kisah penumpang gaib di KA Harina relasi Bandung Pasar Turi, Surabaya. Kereta api Harina merupakan kereta api jarak jauh relasi stasiun Bandung dan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Pada tahun 2023 lalu, viral di TikTok yang menyebutkan kalau KA Harina ini memiliki penumpang gaib langganan. Setiap KA ini berhenti di stasiun Tegal pada dini hari. Menurut kisah yang beredar, saat KA Harina tiba di stasiun Tegal pada pukul 1.30 dini hari, ada penumpang yang naik kelas eksekutif dan selalu duduk di kursi 13D. Pasalnya, beberapa petugas kereta yang pernah melihat sosok ini mengatakan jika penumpang tersebut adalah sosok bermuka rata. Penumpang gaib yang mengenakan baju putih dan berambut panjang itu akan duduk di kursi 13D dari stasiun Tegal membelakangi gerbong dan menghadap ke TV. Konon, penumpang yang mengantongi tiket kursi 13D kereta api Harina jurusan stasiun Tegal akan diberikan penawaran oleh petugas kereta berupa pindah kursi dari tempat yang dia inginkan. Namun, pihak KAI sendiri telah membantah mitos ini dan menyebutkan jika layanan KA Harina relasi Bandung Surabaya Pasar Turi merupakan salah satu layanan KA dengan animo penumpang yang cukup tinggi. Ketiga, kisah kereta hantu di stasiun Semarang Poncol. Mungkin belum banyak yang mendengar kisah kereta hantu yang kerap muncul di sekitaran stasiun Semarang Poncol. Menurut cerita yang beredar, kejadian ini pernah dialami oleh seorang masinis kereta jurusan Bojonegoro Semarang Poncol. Awalnya, keberangkatan kereta feeder tersebut tidak mengalami kendala sama sekali. Namun, berjalan kurang lebih 30 menit, kejadian aneh terjadi secara misterius. Masinis dengan panik langsung memberitahukan kepada para penumpang jika kereta akan tabrakan. Pasalnya, sang masinis melihat di depannya ada sebuah kereta sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Untungnya, sekitar 100 meter kereta yang datang dari arah berlawanan berhenti. Keanehan langsung terasa jelas, karena masinis tersebut tidak melihat satu orang pun yang berada di dalam kereta. 4. Ada kisah kereta hantu Manggarai. Cerita urban legend kereta yang satu ini juga pasti sering Sourcers dengar, terlebih bagi generasi 90-an dan 2000-an awal. Ya, kereta hantu Manggarai pernah viral di masanya, berkat kesaksian seorang penjaga perlintasan kereta Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menurut kesaksian si penjaga, kejadian tersebut terjadi pada Desember 2003 lalu, di mana saat itu ia terkejut dengan sirine yang berbunyi pada pukul 4.00 dini hari. Padahal belum ada KRL yang beroperasi di jam tersebut. Rasa kaget yang dialami si petugas semakin menjadi-jadi. Ketika dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri kereta itu tidak berawak dan tidak mengangkut penumpang. Petugas itu juga mengatakan kalau kereta tersebut menarik 4 gerbong dengan kondisi tidak ada penumpang, tidak ada masinis, serta dalam keadaan gelap. Dan yang terakhir, ada kisah kereta hantu stasiun UI. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Saat itu, ada seorang mahasiswa yang pulang cukup larut malam. Mahasiswa itu pun memutuskan untuk menaiki kereta dari stasiun UI. Tak berselang lama, ada kereta yang berhenti, dan pemuda itu pun langsung menaiki kereta tersebut. Sepanjang perjalanan, ia menemukan penumpang di kereta tersebut berpakaian lusuh dan tidak ada yang bersuara. Setibanya di stasiun tujuan, mahasiswa tersebut menyadari kalau kereta yang ia tumpangi tidak berhenti di stasiun manapun. Ia juga melihat tidak ada seorang pun yang turun selain dirinya. Merasa heran, ia mendatangi seorang petugas stasiun untuk menanyakan kejadian yang baru ia alami. Jawaban yang diterima pun cukup mencengangkan.
Ternyata, mahasiswa tersebut tidak menaiki kereta, melainkan berjalan di sepanjang rel kereta api sendirian. Selain kisah horor mistis, banyak juga insiden kecelakaan yang terjadi yang sempat memberikan trauma mendalam bagi para penumpang kereta api, sehingga tidak mau naik kereta api lagi sejak saat itu. Kecelakaan kereta api di Indonesia sering meninggalkan trauma berat bagi para saksi, korban, dan bahkan para masinis. Dilansir dari Tirto ID, salah satunya adalah insiden yang melibatkan masinis Danang, yang mengalami kecelakaan saat membawa kereta yang menabrak seorang pemuda di pedalaman Cirebon. Meski bukan insiden pertama yang dialami, Danang menggambarkan pengalaman tersebut sebagai momen yang sangat mengguncang jiwa. Pada akhirnya, kecelakaan ini membawa trauma yang membuat banyak masinis memilih untuk pindah tugas, tidak ingin kembali melanjutkan perjalanan dengan kenyataan tragis yang harus mereka hadapi. Kisah Danang, seorang masinis kereta api, sangat menyentuh dan penuh dengan pengalaman traumatis. Pada tahun 2015, Danang mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya. Ketika itu, dia sedang mengoperasikan kereta api di jalur antara Yogyakarta dan Surakarta, dan sebuah batu dilemparkan ke dalam ruang kemudi masinis. Batu tersebut mengenai bola mata kanannya, menyebabkan cedera parah yang hampir membuatnya kehilangan penglihatan sepenuhnya. Kejadian itu terjadi saat Danang sedang mengendarai kereta dengan kecepatan tinggi, membuat insiden itu semakin tragis dan menghancurkan secara emosional. Setelah peristiwa tersebut, Danang dibawa ke Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta untuk perawatan. Tetapi kehilangan penglihatan yang dialaminya membawa dampak besar di dalam hidupnya. Ia merasakan beban psikologis yang sangat berat, terutama saat berusaha menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan sebagian dari dirinya. Keputusan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai masinis pun menjadi sangat sulit. Namun, setelah mendapat dukungan psikologis dari pihak PT KAI dan keluarganya, serta terapi untuk membantu proses pemulihan, Danang berusaha untuk bangkit kembali. Namun, trauma yang ditinggalkan oleh kejadian itu tidak mudah hilang. Setelah sembuh, Danang merasa sangat terguncang, bahkan sempat mengurung diri di kamar dan merasa kehilangan harapan. Untuk menghadapinya, dia didampingi oleh psikolog dari PT KAI yang menyarankan agar ia mendengarkan lagu-lagu yang bisa menghibur dan memberi semangat, seperti Jangan Menyerah dari The Massive, meskipun tak bisa sepenuhnya menghapus luka batin yang masih ada. Selain kecelakaan tersebut, Danang juga pernah terlibat dalam beberapa insiden yang melibatkan kecelakaan kereta, termasuk saat kereta yang dikemudikannya menabrak seorang manula yang tidak mendengar klakson kereta. Peristiwa ini membuatnya semakin sadar akan dampak psikologis dari pekerjaan yang dilakukannya, yang mengharuskan masinis untuk siap dengan kemungkinan kecelakaan setiap waktu. Kisah Danang ini menunjukkan betapa beratnya tantangan mental yang dihadapi oleh masinis, tetapi juga harus menghadapi kenyataan emosional yang sangat berat setelah kecelakaan yang melibatkan kehilangan nyawa. Pada tahun 2023, sebuah kecelakaan lain terjadi di kawasan Kalimenur, Yogyakarta, yang melibatkan dua kereta api termasuk KA Argo Semeru. Anjloknya kereta ini menyebabkan gangguan besar dalam sistem perkeretaapian dan memperburuk kondisi mental banyak orang yang terlibat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kereta yang terguling dan kecelakaan fatal lainnya sering kali memunculkan cerita mistis atau kisah horor di sekitar lokasi kejadian. Meskipun hal ini lebih merupakan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, trauma yang ditimbulkan oleh kecelakaan kereta api di Indonesia juga memberi gambaran tentang ketegangan emosional yang dirasakan oleh para pekerja kereta api dan penumpang. Kecelakaan tersebut bukan hanya membawa kehilangan, tetapi juga menggugah cerita-cerita mistis dan kepercayaan lokal yang berkembang di seputar kejadian-kejadian tragis tersebut. Cerita-cerita mistis yang sering muncul setelah insiden kecelakaan kereta api di Indonesia memang kerap membuat banyak orang merasa takut atau khawatir, terutama saat melakukan perjalanan malam hari. Beberapa kejadian tragis yang melibatkan masinis atau penumpang yang meninggal dunia kadang dikaitkan dengan penampakan atau gangguan gaib di sekitar lokasi kecelakaan, yang kemudian berkembang menjadi cerita-cerita urban legend. Cerita-cerita semacam ini, meskipun menarik dan seringkali menambah ketegangan, sebaiknya tidak mempengaruhi mental kita saat melakukan perjalanan jauh. Entah benar atau tidaknya kisah mistis tersebut, yang lebih penting adalah menjaga ketenangan dan fokus pada keselamatan. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan saat naik kereta, pastikan memilih transportasi yang terpercaya, memeriksa jadwal perjalanan dengan cermat, dan selalu mengikuti instruksi dari petugas yang ada. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap waspada terhadap kondisi sekitar dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, perbanyak doa sebelum berangkat untuk memohon perlindungan, baik dari bahaya fisik maupun gangguan makhluk halus. Berdoa dengan tulus agar perjalanan lancar, aman, dan diberkahi akan membantu memberikan ketenangan batin dan mengusir rasa takut yang tidak berdasar. Ingat bahwa keselamatan perjalanan jauh bergantung pada persiapan yang matang dan keyakinan untuk tetap tenang serta percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kendalinya. Nah, Sourcers, itulah bahasan lorong misteri dunia episode Urban Legend Perkeretaapian Indonesia. Jika Sourcers juga punya pengalaman horor saat menaiki kereta, boleh banget sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ClickSource ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.